Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Yoyo Setiawan dengan NIM 211F10455. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang penyebab dan permasalahan anak tunarungu. Video materi ini digunakan untuk ujian akhir semester mata kuliah pendidikan anak tunarungu. Teman-teman tahu apa itu tunarungu? Secara definisi, tunarungu adalah hilangnya atau berkurangnya kemampuan pendengaran seseorang ya. Jadi di sini di mana kondisi seseorang yang benar-benar tidak bisa mendengar ya. Jadi total ya. Yang kedua, kurang mendengar. Kurang mendengar di sini diartikan bahwa kondisi seseorang yang mengalami kerusakan pada organ pendengaran ya. Kerusakan salah satu atau dua-duanya juga bisa, tetapi masih bisa berfungsi untuk mendengarkan dengan bantuan alat bantu ringan ya, 15-30 desibel. Yang kedua, tunarungu sedang ya, 31-60 desibel. Yang ketiga, tunarungu berat ya, 61-90 desibel. Yang keempat, tunarungu yang sangat berat ya, 91-120 desibel. Apa pengaruhnya seorang tunarungu ketika berinteraksi ya dengan teman sebayanya? Tentunya yang utama adalah terganggunya proses komunikasi karena organ pendengaran yang tidak berfungsi. Penyebab tunarungu ya, ada beberapa penyebab ya yang menjadikan seorang anak menjadi seorang tunarungu. Yang pertama, dari faktor keturunan ya, heredity. Ada banyak virus penyebab, ada banyak macam kehilangan pendengaran yang disebabkan faktor keturunan ya. Setidaknya ada 16. Di antaranya faktor tipe perubahan ya, transmisi. Di sini ada tunarungu dominan, ada resesif, dan sex linked. Selanjutnya ada tunarungu karena usia terjadinya kelainan ya, yang bisa dilihat dari faktor bawaan lahir ya, atau tunarungu karena terjadi di masa remaja, atau justru malah tunarungu itu yang terjadi di masa dewasa. Terus juga ada tunarungu dilihat dari faktor tipe kehilangan pendengarannya. Ada tunarungu yang konduktif, selanjutnya ada yang tunarungu sensorineural. Yang keempat, tunarungu berdasarkan frekuensi nadanya. Jadi ada yang mengalami ketulian nada rendah, ketulian nada sedang, dan ada yang ketulian nada tinggi. Yang kedua, penyebab tunarungu berasal dari faktor ibu yang terkena rubella. Apa itu rubella? Rubella adalah penyakit yang disebabkan oleh virus berbahaya. Sulit dideteksi secara klinis. Untuk kondisi sekarang jarang ya yang terjadi rubella, tapi ini kenapa sampai terjangkit rubella? Yang ketika seseorang ibu hamil ya, terpapar virus ini di masa trimester pertama ya, 3 bulan pertama itu sangat rawan. Jadi virus ini bisa membunuh atau melumpuhkan janin ya. Dahsyat sekali. Virus ini menyerang jaringan
jaringan janinnya di mata, telinga, dan atau organ lain. Selain itu juga masih ada 16 virus lain ya yang diketahui juga menyebabkan kehilangan pendengaran. Selain rubella ini ada yang lebih berbahaya, ada yang berbahaya juga, yaitu virus herpes simplex. Selanjutnya penyebab tunarungu yang ketiga, adanya ketidaksesuaian antara darah ibu dan anak. Ya, ini dari penggolongan darah, dari jenis darahnya itu darah rhesus ya. Misalnya sang ibu mempunyai rhesus mins ya, yang tidak mempunyai faktor, dan janinnya mempunyai rhesus plus. Nah, di sini kalau kejadiannya seperti ini, jadi ada kontradiksi ya antara ibu dan janinnya ya. Berlaku sistem pembuangan antibodi sampai pada sirkulasi sang janin, dan akhirnya di sini nanti merusak sel rhesus plus janin. Nah, hasilnya diketahui kalau ada erythroblastosis fetalis yang mengalahkan sel-sel darah janin. Kejadian ini bisa menyebabkan angka kematian semakin tinggi ya. Ataupun misalnya selamat ya dari kejadian ini, biasanya akan menimbulkan pada janin penyakit bawaan ya, dari tuli ya kan, dari lahir itu udah cerebral palsy, apasia, dan bisa juga kena mental retardasi. Selanjutnya yang keempat, penyebab tunarungu itu adanya penyakit meningitis, penyakit radang selaput otak. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang labirin melalui sel-sel udara pada telinga tengah ya, menyerang di saluran telinga ya. Meningitis menyebabkan ketulian ya, ketulian yang permanen pada postnatal ya, pada begitu bayi lahir, dan terutama terlihat pada anak saat anak usia sekolah. Yang kelima, prematuritas ya, kondisi di mana janin masih umurnya belum matang ya, usia kehamilan yang kurang untuk lahir, dan juga faktor berat bayi masih kurang, baru antara 5 pon sampai 8 pon ya. Kenapa anak prematur ini rawan? Karena dari sistem saraf otaknya itu ada yang belum sempurna ya, atau organ tubuh lain juga sama, mungkin paru-paru dan lain indera pendengarannya belum sempurna, sehingga perkembangannya mengalami gangguan. Nah, dari faktor keturunan ini tadi sempat disinggung masalah labirin ya. Nah, sedikit saya singgung masalah labirin. Labirin itu telinga bagian dalam ya. Telinga ini saluran telinga bagian dalam yang fungsinya mengatur pendengaran dan keseimbangan tubuh. Ketika tadi meningitis ya, ketika ada bakteri penyebab penyakit meningitis menyerang ya, masuk ke telinga bagian dalam ya, itu yang diserang ada di antara itu dua bagian ya, dua bagian labirin, yaitu antara koklea dan sistem vertebuler ya. Sebagai informasi, dua bagian ini berhubungan dengan otak ya. Yang pertama itu kokleanya, bentuknya seperti rumah siput ya, di dalam itu fungsinya untuk mengubah getaran suara ya menjadi impuls saraf. Nah, terus impuls saraf itu dikirim ke otak. Nah, pada penyakit meningitis ya, labirin ini ya, area labirin ini yang diserang oleh bakteri ya, sehingga kondisinya mengganggu ya, mengganggu proses terjadinya informasi ya dari koklea menuju saraf otak. Atau bisa juga menyerang sistem vertebuler ya, tadi koklea, yang kedua sistem vertebuler,
yaitu jaringan kompleks di dalam saluran, bentuknya setengah lingkaran ya, di dekat rumah si ibu tadi. Perannya, fungsinya untuk menjaga keseimbangan ya, keseimbangan dan penyediaan informasi orientasi di spasial tubuh. Nah, tadi masalah penyebab ya, penyebab tunarungu. Berikutnya, apa sih permasalahan ya yang dihadapi oleh seorang anak tunarungu? Nah, ini pembahasannya lebih luas, pembahasannya lebih ini, dan terlihat ya, apabila di sekitar kita ada anak tunarungu ya, teman-teman bisa melihat ya, apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak tunarungu ya. Pertama, ini saya sebutkan dari penelitian Michael Bush ya, di tahun 1953. Menurut Michael Bush, penelitiannya mencatatkan bahwa kecerdasan anak tunarungu secara kuantitatif itu sama dengan anak yang lain, tapi secara kualitatif ya, itu lebih rendah, jadi kualitasnya lebih rendah. Kemampuan konseptual anak akan meningkat apabila kemampuan berbahasanya ditingkatkan. Nah, ini kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan atau kemampuan menerima otak dari pendengaran ya. Jadi indera pendengaran menyerap informasi ya, dari pendengaran diproses ke otak ya, memperkaya bahasa. Nah, pengetahuan salah satunya bersumber dari kata, dari verbal ya, dari lisan yang didengar ditransmisikan ke otak ya, lalu otak mengolah menjadi sebuah pengetahuan. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi anak tunarungu adalah kemampuan membaca ujaran. Jadi ini berlaku umum ya, bukan khusus untuk akademik ya, ataupun kondisi di sekolah. Jadi seorang anak tunarungu ya, sebelum memasuki usia sekolah ya, secara naluri dia akan memperhatikan mimik muka ya, ataupun wajah dari lawan bicaranya. Nah, ini yang disebut membaca ujaran ya. Jadi seorang anak tunarungu berhadapan dengan lawan bicaranya, nah dia selain memperhatikan raut muka ya, dari mata dan yang lain-lain, itu memperhatikan bahasa bibir, gerakan bibir ya, sangat berbicara. Jadi seorang anak tunarungu itu menerjemahkan gerakan bibir ya menjadi suara ya, dengan perantara indera penglihatannya ya. Kalaupun seorang itu anak yang mengalami pendengaran, kurangnya pendengaran ya, bukan tuli total ya, bukan tunarungu total, artinya ada sedikit suara ya yang bisa didengar oleh indera pendengarannya. Nah, itu diterjemahkan oleh dia ya melalui indera penglihatan dengan cara melihat gerakan bibir. Tentu akan sangat kesulitan ya membaca gerakan ujaran ini apabila kemampuannya berbeda ya. Artinya apa? Kemampuan membaca tiap anak itu berbeda-beda ya, membaca gerakan berbeda-beda. Apalagi dengan lawan bicara yang berbicara secara cepat ya. Semakin cepat kecepatan bicaranya ya, bahasa bibirnya itu semakin sulit untuk dipahami ya. Tentunya faktor pelatihan ya. Kalau dia sudah berlatih menyimak ya, lama-kelamaan dia akan bisa menguasai bahasa ujaran. Selanjutnya, permasalahan seorang anak tunarungu yaitu prestasi akademiknya ya. Tadi waktu kondisi masih kecil, nah sekarang beranjak ke prestasi seorang anak tunarungu
pada umumnya lebih rendah daripada anak yang normal. Karena apa? Karena terkendala pada penguasaan pengetahuan, ya. Seperti tadi sudah disinggung di depan, bahwa kemampuan mendengar ya itu mempengaruhi kemampuan untuk memahami, ya, otak untuk memahami. Jadi semakin sulit dia mendengar ya, jadi kosakata bahasanya ya semakin susah ya untuk nantinya diucapkan atau dipahami dulu sama otak, atau mungkin juga untuk diungkapkan ke dalam bahasa lisan, itu semakin susah. Nah, sedangkan keunggulannya ya seorang anak tunarungu ini pada bidang ejaan ya, dari kemampuan lihat dia bisa menerjemahkan bahasanya ya, dari bahasa gerakan bibir. Kemungkinan besar juga ya, bisa jadi juga anak ini mempunyai kelebihan dalam hal perhitungan aritmatika dibanding anak normal lainnya. Yang keempat, permasalahan anak tunarungu dalam bidang psikologi ya. Seorang anak tunarungu mengalami masalah kognitif ya, kemampuan berpikirnya ya lebih rendah daripada kemampuan anak normal. Ini disebabkan kemampuan verbal yang lebih rendah dari anak yang bisa mendengar. Kemampuan ini berupa pengertian ya, pengertian satu permasalahan ya, dia susah ya. Terus kedua, menghubungkan. Nah, menghubungkan satu permasalahan dengan masalah yang lain. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Nah, ini lebih susah lagi. Dan yang selanjutnya, meramalkan atau merencanakan kegiatan ya atau kejadian berikutnya. Nah, jadi rentetan ini membutuhkan ketelitian ya, penerimaan ya. Kalau penerimaan dari suara ya, dari pendengaran, terus di proses di otaknya ini terhambat ya, atau lama ya memprosesnya, lama memahaminya, tentu akan susah ya, kemampuan anak itu semakin rendah. Juga seorang anak tunarungu ini mengalami kesulitan untuk memahami media lisan ya. Media lisannya akan kesulitan ya, tentu ya. Pemahamannya juga tergantung dari penguasaan lisannya, penguasaan pendengarannya ya. Semakin dia susah untuk mendengar ya, semakin susah juga untuk memahami. Berikutnya yang kelima, permasalahan anak tunarungu yaitu masalah emosi ya, emosi. Kecenderungan seorang anak tunarungu itu menutup diri. Yang kedua agresif, yang berikutnya bimbang ya. Nah, menutup diri kenapa? Karena dia merasa lebih rendah ya, merasa kemampuannya di bawah dari teman-teman. Terus agresif. Agresif ini faktor visual. Karena apa? Karena dia merasa ada kelemahan ya di bidang pendengaran, sementara dia punya kelebihan di penglihatan. Jadi apabila rasa penasaran ya atau rasa ingin tahunya tinggi ya, seorang anak tunarungu itu agresif ya, lebih agresif dari teman-temannya untuk mengetahui permasalahan. Ya misalnya seorang guru menjelaskan satu pengetahuan baru, misalnya keterampilan misalnya membuat kerajinan tangan ya. Ini seorang anak tunarungu yang mengikuti pelajaran di kelas inklusi ini akan lebih agresif ya. Rasa ingin tahunya lebih besar daripada teman-teman yang normal. Karena apa? Dia merasa, waduh nanti saya ketinggalan dengan temannya. Jadi apa? Dia harus lebih semangat ya, lebih ini daripada temannya. Ketika teman-teman yang lain fokus seperti biasa, nah seorang anak tunarungu ini lebih agresif ya, lebih ingin tahunya, lebih rasa penasarannya lebih tinggi ya. Yang mereka andalkan adalah indera penglihatan secara visual, karena mereka itu membutuhkan waktu yang lebih lama ya untuk memahami ya dibandingkan anak yang lain. Jadi anak yang lain melihat biasa ya sepintas itu mungkin langsung pahami,
Tapi beda dengan anak tunarungu. Mereka membutuh ekstra ya, melihat lebih ekstra, mencermati, melihat lebih lebih teliti, lebih detail untuk bisa paham ya satu pengetahuan. Berikutnya yang keenam, permasalahannya masalah psikologi, yaitu masalah bahasa dan bicara. Tingkat ringan dan beratnya ketunarunguan ini mempengaruhi kemampuan untuk bicara atau bahasanya ya. Kalau mendengar bisa menirukan ya, dengan mendengar nanti diproses di otak, langsung si anak itu bisa menirukan suaranya. Nah, kalau tingkat mendengarnya rendah, tentu seorang anak itu akan kesulitan untuk menirukan ya, sehingga harus dilatih. Nah, ini apalagi untuk anak tunarungu total ya, tentunya akan sangat kesulitan menirukan menirukan bahasa ya, yang mereka dengar itu minim ya, sehingga mengeluarkan dalam bentuk lisan itu sangat susah ya. Bahasanya atau bicaranya itu minim. Yang ketujuh, permasalahan anak tunarungu yaitu masalah perilaku. Banyak faktor ya sebenarnya yang mempengaruhi perilaku ya. Tapi diantaranya ketidakmampuan untuk menerima rangsangan pendengaran ya, sehingga perlu waktu lama ya untuk memahami. Nah, kalau kondisinya seperti ini, di dalam pikirannya ada semacam perang batin ya, melihat kondisi kanan kirinya ya teman-teman yang normal. Artinya apa? Emosinya labil ya, kadang terpancing, sehingga dengan kondisi kecerdasan bahasanya yang di bawah rata-rata, sikapnya kadang ada yang aneh gitu ya, beda ya, enggak istilahnya apa ya, luas kayak teman-teman yang lain ya, pasti akan kelihatan seorang anak tunarungu perilakunya mungkin kelihatan berbeda. Yang selanjutnya yang ke-8, ada permasalahan di anak tunarungu yaitu masalah sosial. Kehilangan pendengaran akan mengurangi kemampuan pemahaman bahasa dan komunikasi. Nah, bersosialisasi kan kelancarannya salah satu yaitu dengan kelancaran komunikasinya. Nah, akibat dari terbatasnya komunikasi ya, maka yang akan timbul apa? Seorang anak tunarungu itu cenderung mempunyai rasa malu ya, lebih malu ya, lebih minder, dan juga kalau dihubungkan dengan perasaan, apalagi anak misalnya anak itu kok sensitif, akhirnya apa? Curiga ya, curiganya berlebihan, dan juga merasa diperlakukan secara tidak adil ya. Akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi anak tunarungu itu merasa depresi. Nah, selanjutnya yang ke-9, permasalahan tunarungu itu merasa cepat lelah ya. Seorang anak tunarungu dituntut untuk berpikir lebih keras ya, terutama ketika melihat masalah. Dia melihat ya, oh seperti ini, jadi dia berkonsentrasi penuh ya dalam melihat ya, indera penglihatannya. Terus berikutnya otaknya akan memproses ya lebih keras ya, dipaksa otaknya bekerja keras sehingga otak akan cepat lelah. Nah, rasa lelah ini akan memicu rasa lelah fisik ya, badannya juga. Jadi badannya ya secara umum staminanya gampang menurun ya, akhirnya dia merasa tertekan. Yang nomor 10 yang berikutnya, kelambatan motorik. Hal ini disebabkan adanya infeksi ya atau penyakit di area labirin ya. Tadi sempat disebutkan, saya singgung penyebabnya dari masalah meningitis ya. Nah, kalau area labirinnya terkena infeksi atau penyakit, ada pengaruh di keseimbangan ya motoriknya.
Misalnya seorang anak tunarungu kelihatan dari cara berjalannya ya yang tidak stabil. Kemungkinan ya bisa akar masalahnya dari sini ya, dari labirin, dari area anggota labirinnya terkena infeksi atau penyakit. Permasalahan sosial yang lain ya, ketika seorang anak tunarungu berinteraksi ya, walaupun ada sebagian literasi yang menyebutkan anak tunarungu itu hanya bergaul dengan sesama anak tunarungu, tetapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil yang punya rasa percaya diri ya di dalam pergaulan. Nah ini, jadi ini tidak bisa, belum juga merupakan jaminan, tapi ini muncul ya di dalam pergaulan. Jadi secara emosi dan sosial seorang anak tunarungu itu membatasi pergaulan ya, berangkat dari rasa percaya dirinya. Mereka merasa lebih percaya diri ya, lebih lebih nyaman ya berkomunikasi hanya dengan sesama anak tunarungu, karena alasan keterbatasan dan kemampuan komunikasi ya. Sedangkan berinteraksi dengan anak normal kadang mereka terkendala dengan cara komunikasinya. Bisa jadi dari penerimaan anak tunarungu ini bisa menyerap informasi dari bahasa ujaran, tetapi pada saat akan memberikan reaksi ya, memberikan jawaban ya, komunikasi dua arahnya ini agak terhambat ya, karena kemampuan bicaranya. Ini ada hubungannya antara anak tunarungu dengan kemampuan bicara atau gangguan di kemampuan bicaranya. Terus berikutnya, seorang anak tunarungu juga mempunyai permasalahan sulit menyesuaikan diri. Ini sifat egosentris ya. Anak tunarungu ini dari sebagian penelitian itu melebihi anak normal, dengan ditunjukkan sukarnya mereka, sulit sekali mereka untuk menempatkan diri pada situasi, berpikir atau memahami perasaan orang lain. Jadi mereka lebih mendasarkan pada egonya. Jadi kalau ada keinginan 1A misalnya, itu harus terpenuhi ya keinginannya. Nah berikutnya, seorang anak tunarungu itu mempunyai rasa takut atau khawatir yang berlebihan. Penyebab utamanya dari kurangnya pendengaran ini ya, lalu masuk ke dalam psikologinya, rasa percaya diri yang rendah. Nah kadang rasa percaya diri ini menyebabkan mereka terjebak pada perasaan ya, rasa negatif ya, inferior. Jadi mereka takut. Artinya dalam kondisi anak itu sendiri itu masih selalu membutuhkan dampingan atau bantuan orang lain. Contoh misalnya ketika melewati suatu area sepi ya, anak tunarungu itu dominan itu takut ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Walaupun misalnya anak normal mungkin melewati area yang sepi juga takut ya sebenarnya ya. Tapi ini kecenderungannya anak yang tunarungu itu lebih rasa takutnya itu lebih daripada anak yang normal. Karena apa? Karena secara naluri seorang anak tunarungu itu membutuhkan bantuan ya. Tidak bisa lepas ya, belum bisa mandiri. Nah, metode komunikasi. Nah, karena kendala utama seorang anak tunarungu itu komunikasi, maka di dalam satu lingkungan pendidikan ya, di sekolah inklusi atau sekolah luar biasa, itu diajarkan teknik komunikasi ya, teknik komunikasi yang sederhana sampai teknik komunikasi yang kompleks ya. Ini metode komunikasi untuk anak tunarungu dan tunawisara ya. Yang pertama, memakai metode oral ya, metode oral. Untuk anak tunarungu, metodenya adalah menerima input ya, masukan, menggunakan sisa pendengarannya ya.
bagi anak tunarungu sebagian, tunarungu sedang ya, dan tunarungu ringan, mereka masih bisa mendengarkan bunyi ya. Nah, bunyi ini diperdengarkan. Terus yang kedua, membaca ujaran ya, membaca mimik muka ya, membaca gerakan bibir dan mengekspresikan melalui bicara. Nah, ini berarti satu proses pelatihan ya, walaupun sulit tentunya ya, tentunya sulit, tapi ini proses pelatihan ini apabila dilakukan secara terus menerus dipraktekkan ya, nah insya Allah akan memperlancar ya teknik bicaranya akan semakin berkembang. Tetapi metode ini tidak memperbolehkan menggunakan isyarat atau ejaan jari ya. Dengan menggunakan isyarat jari itu tidak. Jadi mengandalkan oral ya, untuk melatih kemampuan berbicaranya. Jadi apa yang anak tunarungu dengar, yang sisa-sisa pendengaran mereka terima, mereka tangkap ya, bunyi itu diperkeras. Terus yang kedua, untuk bisa memahami suara, jadi mengandalkan secara visual ya, mimik muka dan gerakan bibir. Nah, seperti itu. Jadi apa yang ditangkap oleh otak oleh seorang anak tunarungu itu diterjemahkan ya, dipaksa dilatih untuk diterjemahkan menjadi bahasa lisan, menjadi bahasa bicara. Ini metode pertama. Metode yang kedua yaitu metode auditori. Ciri metode ini mengajarkan anak tunarungu mendengar bunyi ya. Ada beberapa bunyi dan membedakan bunyi-bunyian yang berlainan. Cara ini awalnya hanya untuk anak tunarungu yang ringan atau sedang, tetapi pada prakteknya dengan pelatihan yang rutin dan disiplin bisa diterapkan untuk anak yang tunarungunya berat ya. Yang ketiga, metode Rochester. Metode ini dikembangkan di Sekolah Rochester, New York, Amerika Serikat ya, dimulai di tahun 1978. Metode ini kombinasi dari sistem oral dan abjad jari ya, isyarat jari. Sistemnya, sang anak tunarungu menerima informasi melalui membaca ujaran ya, pengerasan suara dan abjad jari. Jadi sistem Rochester ini kombinasi ya, dari sistem oral tadi yang pertama juga dengan sistem bahasa isyarat ya, isyarat jari. Jadi mulai dari huruf ya, huruf A, B, C, D, huruf abjad, angka juga dengan jari juga. Jadi mereka dengan ini akhirnya siswa bisa mempunyai kemampuan untuk membaca ya, membaca bahasa isyarat, menulis yang apa mereka lihat, dan mengucapkan, pelatihan mengucapkan dengan lisannya. Yang keempat, ada metode simultan. Nah, metode ini metode yang paling kompleks ya, paling komplit, disebut juga metode komunikasi total karena merupakan gabungan dari semua metode ya, yaitu metode oral, metode isyarat, dan metode abjad jari. Semua inputan itu melalui membaca ujaran, pengerasan suara, dan isyarat atau abjad jari ya. Lalu anak tunarungu itu mengekspresikan ya, mengeluarkan apa yang mereka tangkap ya dengan bicara ya, menerjemahkan apa yang mereka tangkap dengan bicara, juga dengan isyaratnya, juga dengan jari-jarinya. Nah, isyarat ini berbeda dengan abjad jari ya, bisa juga ini mencakup lebih umum ya, lebih lengkap, lebih luas ya. Kalau hanya jari itu kan terbatas ya, kemampuan jari ya. Selanjutnya, ini ada hubungannya dengan tunarungu ya, kemampuan mendengarkan yang terganggu
seseorang yang menderita tunarungu biasanya juga kesulitan dalam bicara, ya. Ini ada kaitannya, ya. Tetapi apa yang sebenarnya disebut dengan tunawicara? Nah, ini menurut Murti, ya, menurut penelitian seorang bernama Murti, tunawicara itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada bicaranya, ya. Sulit, ya, orang itu untuk mengeluarkan suaranya atau mengatakan sesuatu di dalam berkomunikasi, ya. Nah, ciri-ciri yang kadang orang itu susah untuk melihat, ini sebenarnya anak ini tunawicara apa enggak, ya, nah, misalnya gitu kan. Nah, jadi ciri-cirinya pertama kita bisa dilihat dari sejak anak masih bayi, ya. Menurut Murti, seorang bayi, ya, dan tidak mengeluarkan suara apapun, ya, saat namanya dipanggil. Nah, ini nantinya jadi satu bentuk kewaspadaan ibu, ya, ketika mempunyai bayi, ya. Berikutnya, yang kedua, apabila bayi di atas 6 bulan, ya, bayi ini tidak memalingkan kepala, ya. Kepalanya bisa reaksi ketika ada suara yang datang dari samping atau dari belakang, ya. Jadi yang ketiga, kondisi di mana bayi di atas 10 bulan belum bisa memahami jika namanya dipanggil, ya, itu tidak ada reaksi, ya, kalau saat ada namanya dipanggil, ya. Yang keempat, saat usia 2 tahun anak ini sulit mengucapkan kata-kata, ya, dimana umumnya sudah mulai bicara. Nah, ini bisa disebut anak yang lambat bicara, ya, tapi udah mulai diberlakukan terapi. Nah, tapi kalau misalnya berlanjut juga, ya, yang kelima, kalau sampai di atas 2 tahun masih juga belum mahir mengucapkan banyak kata, ya, seperti pada umumnya, ya. Ini perlu diwaspadai. Nah, yang keenam, saat usianya 3 tahun ini bahasa sang anak itu masih sulit dimengerti oleh keluarganya. Nah, yang ketujuh, ketika usianya sudah 7 tahun, sang anak itu masih sulit mengucapkan kata dengan benar, ya. Ini juga satu tanda, ya. Yang kedelapan, ketika anak sudah semakin besar, suaranya sengau atau bendeng, ya, justru atau bahkan nyampe dewasa. Yang ke-9, saat semakin besar, sang anak tidak mampu menirukan bahasa yang diucapkan orang tuanya atau keluarganya, ya. Dalam kesehariannya itu ada komunikasi apa-apa, si anak tidak bisa menirukan, sulitan, ya. Yang terakhir, tidak adanya pengucapan yang baik pada saat makan. Nah, ini juga salah satu ciri anak tunawicara. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi tentang penyebab dan permasalahan anak tunarungu dan tunawicara ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.